Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ipe kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ustaz. Terima kasih diundang. Iya. Di sini. Oke, baik. Pak Ipe, saya mau menjelaskan lagi bahwa ini adalah kegiatan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi, melihat bagaimana Pak Ipe mengajar. Ya, harapannya nanti ada hal-hal yang baru yang bisa kita peroleh, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu kita kembangkan lagi setelah pasca observasi ini. Oke, baik. Pak Ipe mau ngajar apa ini nanti rencananya? Karena saya di bidang IPA sama SPDP, untuk kali ini saya akan mempraktikkan di IPA, letaknya di KD 3.7, yaitu sistem tata surya. Tapi saya perkecil di karakteristik planet dalam. Siswa akan mengetahui dan mempraktikkan secara langsung dari sistem tata surya planet dalam. Oke, baik. Terus nanti metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Ipe nanti? Ya, metodenya itu yaitu seperti biasa klasikal, terus ada diskusi, tanya jawab, terus praktik yang pertama itu, terus modal yang saya gunakan yaitu pembelajaran STEM di situ, sama saya padukan dengan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Seperti itu, Ustaz. Alasannya apa ini Pak Ipe menggunakan metode tersebut? Nah, dengan metode ini siswa akan lebih tertantang karena STEM kan di situ sudah ada sains sama matematik, dan saya membawa sebuah medan. Lah medan itu nanti siswa akan mengukur. Jadi planet dalam itu ada apa aja, itu termasuk IPA-nya. Terus mereka akan bisa melalui laptop masing-masing, ya desain Canva. Jadi mereka akan mengukur berapa jaraknya antara di pusat mataharinya sama planet-planet yang di planet dalam, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ipe. Ya, terus dalam pembelajaran ini nanti alat dan bahan yang akan digunakan apa aja ini nanti Pak Ipe? Nah, yang pertama siswa perlu adanya laptop. Seperti biasa kita kan sudah ada Chromebook masing-masing, jadi kita sudah dipermudah. Terus yang kedua, saya akan bawakan medan planetarium, yaitu terbuat dari styrofoam yang sudah diwarnai. Terus kemudian Anda semua sudah harus membawa alat tulis. Yang paling utama yaitu pendengaris harus ada. Terus kemudian saya sudah siapkan tusuk gigi dan tusuk sate. Secara singkat bisa disampaikan mungkin nanti tahapan pembelajaran ini seperti apa mulai awal sampai akhir nanti. Jadi dalam tahap praktek yaitu ada pendahuluan seperti biasa, ucapan salam, menanyakan kabar, terus internalisasi Islam, seperti itu. Terus kegiatan kedua yaitu kegiatan inti, yaitu proses pembelajaran seperti biasa. Siswa akan dilatih terlebih dahulu, diperlihatkan dulu materinya, serta kita akan bernyanyi di situ. Karena kan kita akan sebuah praktek kecil yang berbasis STEM tadi. Kita akan memanfaatkan teknologi, desain anak-anak, serta kita akan membuat miniatur mini planetarium sistem tata surya planet dalam, seperti itu Ustaz. Terus kemudian anak akan mempresentasikan di setiap kelompoknya. Nanti insya Allah ada 4 kelompok, jadi nanti kita ambil random aja salah satu siswa untuk mempersingkat waktu. Terus kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup yaitu refleksi, kemudian tanya jawab yang terakhir, dan ditutup dengan penugasan dan doa, seperti itu Ustaz. Ya, sangat detail sekali ya Pak Ipe. Iya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajarannya. Yang berikutnya mungkin menurut Pak Ipe ya, dari materi yang nanti akan disampaikan, kira-kira materi apa yang nanti kira-kira nanti dianggap sulit oleh siswa itu? Nah, materi yang dianggap sulit itu ketika diskusi. Nah, diskusinya mungkin ya nanti yang diskusinya agak sulit karena kita ambil random, jadi tidak yang pintar aja yang
itu aja tidak, tetapi semuanya kita random, kita ambil tahap tinggi, sedang, rendah sama anak. Kemudian di sini yang saya anggap sulit itu ketika proses berjalannya diskusi. Kadang ada siswa yang kurang bersemangat seperti itu, tetapi kita akan memberikan sebuah games atau permainan kecil untuk memberikan semangat anak. Oke, baik. Jadi nanti tetap ada solusinya ya Pak. Iya. Ya. Baik. Untuk kompetensi apa yang nanti bisa dimiliki oleh siswa setelah belajar materi tata surya tersebut? Nah, yang pertama, bukan hanya sains ini bukan hanya ke dalam ilmu pengetahuan saja, tapi diri kita sudah mempelajari itu, diri kita, oh ternyata kita harus menjaga bumi kita, seperti itu. Potensi yang pertama itu menyayangi lingkungan sekitar. Nah, terus yang kedua, lebih banyak bersyukur kepada Sang Pencipta bahwasanya kita sudah diberikan hal yang sangat luar biasa yang ada di planet bumi ini, tidak dimiliki oleh planet lain. Dan yang ketiga, mereka punya kompetensi kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Nah, terus kemudian dalam pelajarannya yang saya akan gunakan kepada anak dan semuanya itu berbasis multiple intelligence. Nah, jadi ada kecerdasan bahasa, musikal, terus matematik, sains, interpersonal dan interpersonal seperti itu. Oh iya, Pak Ipe itu sangat lengkap sekali ya. Iya. Jadi juga mengakomodasi dengan kebutuhan siswa yang beragam ya. Dan nanti kira-kira apa perhatian khusus yang diperlukan Pak Ipe nanti dalam pembelajaran nanti? Nah, yang perlu saya perhatikan itu adalah proses pengambilan ilmu pengetahuan dari transfer ilmu dari guru ke siswa. Karena mungkin terbilang sangat mudah ya untuk materi ini, tetapi kita harus tahu karakteristik dari anak itu bagaimana, karena karakteristik anak ini sangat random ya Ustaz ya. Ada yang bisa cepat menangkap, ada yang tidak cepat menangkap seperti itu. Jadi itu yang saya harus perhatikan untuk dalam transformasi ilmu pengetahuan seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir nanti harapannya dari Pak Ipe sendiri dalam proses pembelajaran itu nanti seperti apa? Nah, harapan saya dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu, Ananda dapat menguasai materi, terus Ananda dapat menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi itu sangat penting, kita akan cinta lingkungan, kita akan cinta planet kita sendiri. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ipe. Ini adalah observasi. Saya sangat bersemangat nanti untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Ipe. Semoga anak-anak juga sangat tertarik, senang dengan pembelajaran itu, dan apa yang diharapkan dari Pak Ipe kepada siswa itu bisa terpenuhi dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ipe atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Kakak Riza, Mas Riza silakan memimpin doa di depan. Ustaz punya lagu nih. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan dimulai. Sit down politely please. Hands on the desk. Get ready to pray. Let's pray.
depan dan belakang ada temannya yang tidak masuk hari ini? Tidak ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem tata surya. Nah, sistem tata surya kita itu terdiri dari beberapa planet. Berapa planet kira-kira? 8. Berarti sudah tahu semua ya, ada 8 planet. Nah, Ustaz sudah membuat medianya, ini namanya tata surya kita itu punya pusat, yaitu yang paling besar, yaitu matahari. Nah, matahari ini adalah pusat dari tata surya. Nah, yang mengatur semua gerakan dari planet-planet. Nah, ini matahari ini disebut bintang juga. Nah, bintang karena dia itu memancarkan panas. Nah, setelah matahari, planet yang pertama namanya apa? Ada Merkurius. Setelah matahari akan Merkurius. Kira-kira kalau misalkan planet dekat matahari, kira-kira panas atau dingin? Kira-kira dia punya planet, punya satelit ya? Oke. Dan selanjutnya ada Venus. Nah, Venus ini juga dekat matahari. Kira-kira punya satelit tidak? Tahu nggak julukan planet Venus? Bintang Fajar. Ya, bintang Fajar. Bintang Kejora. Bintang Kejora yang indah selalu. Selanjutnya yaitu ada planet Bumi. Ini planet Bumi ini salah satu planet yang dihuni oleh makhluk hidup atau kita ini. Nah, di sini di planet Bumi punya satu satelit namanya. Nah, di planet Bumi itu juga ada rotasi sama revolusi. Semua planet juga sama, tetapi yang nanti kita akan bahas tentang Bumi dan bulan. Nah, selanjutnya ada planet merah. Siapa yang tahu planet merah? Mars. Mars, setuju ya, planet merah adalah Mars. Nah, ini planet nomor 4. Nah, sebelum planet Mars dan planet Jupiter itu ada yang namanya Sabu asteroid itu adalah benda-benda yang di angkasa yang di tengah-tengahnya Jupiter dan Mars yang membuat seperti kayak sabuk. Iya. Nah, sabuk asteroid itu adalah batuan-batuan langit atau luar angkasa yang memisahkan planet dalam dan planet luar. Nah, tadi Ustaz sudah jelaskan planet dalam itu ada Venus, Merkurius, Bumi sama Mars. Nah, yang planet luar itu planet yang gede-gede. Nah, teksturnya juga beda ya. Kalau planet dalam teksturnya gimana? Padat, bebatuan, terus bentuknya kecil. Tapi kalau planet luar, kira-kira punya daratan nggak? Dia punya tapi nggak kelihatan ya. Kalau misal Mas Zabi punya roket terbang ke Jupiter, kira-kira Mas Zabi menemukan daratan nggak? Apa menghilang? Nah, menghilang karena teksturnya berupa gas. Nah, ini Jupiter ya. Setelah Jupiter ada planet yang bercincin namanya Saturnus. Setelahnya Saturnus ya. Planet yang punya satelit namanya Triton. Planet Neptunus. Kalau planet yang punya satelit namanya Phobos dan Deimos. Kalau punya Ganymede, Jupiter. Jadi paham ya. Kita akan coba menyanyikan sambil ditunggu ya. Satu,
itu ada yang namanya orbit. Siapa yang tahu orbit? Iya. Orbit? Ya. Putaran planet mengelilingi matahari. Ya, lagi. Lintasan planet untuk mengelilingi matahari. Ya. Nah, setiap planet itu punya orbitnya masing-masing. Nah, tadi ada yang mengatakan itu lintasan Ustadz yang nantinya dari lintasannya. Nah, ini yang warna merah ini adalah planet dalam, warna biru planet. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengelilingi matahari. Nah, Ustadz contohkan yang di planet bumi ini. Nah, dia akan mengelilingi matahari. Nah, seperti ini. Nah, bumi ketika mengelilingi matahari biasa disebut revolusi. Tapi kalau buminya bergerak di tempat, paham ya? Revolusi sama beda. Kalau revolusi itu bumi mengelilingi matahari, kalau bumi cuma hanya diam, bumi itu namanya. Tapi bumi itu tidak diam, mesti muter. Nah, contohnya seperti ini. Coba Mas Rizza sama Mas David berdiri. Nah, Rizza menjadi matahari, Hafiz jadi bumi. Nah, kalau Hafiz cuma putar seperti ini saja, dia akan menjadi rotasnya apa revolusi? Nah, kalau dia putar-putar terus muterin Rizza, ini namanya apa? Paham ya? Nah, di dalam bumi dan alam semesta itu ada yang namanya gerhana. Ustadz panggilkan yang ada datang. Dharma. Wih, belakang sekali Dharma. Nah, Dharma ini adalah bertindak sebagai guru. Oke, ini Rizza mata, Hafiz. Kalau seperti ini berjejer, kira-kira bentuk gerhana apa? Gerhana bulan. Tapi kalau misalkan bulannya di sini, gerhana matahari. Kenapa kok bisa terjadi gerhana bulan? Bulan mengelilingi. Karena bumi berada dalam matahari dan bulan. Oke. Matahari, bumi sama bulan akan berjejer. Ya, ini. Jadi kenapa kok gerhana bulan terjadi? Karena bumi terletak di antara bulan sama matahari, atau membentuk garis lurus. Kira-kira lurus gak sih? Lurus ya? Oke. Nah, ini misalkan Mas Rizza lihatnya Dharma, lo lihat-lihatan. Kira-kira ini nanti ada bayangan hitam enggak? Nah, bayangan gelap itu disebut apa? Bunga. Kalau Ustadz Ibe di sini, Ustadz Ibe jadi apa? Nah, contoh lagi kalau dibalik, ini gerhana apa? Matahari. Kalau lihat-lihatan seperti ini, kira-kira gerhana matahari apa ini? Anak sekalian, karena apa? Garisnya bulannya di antara matahari dan gampang ya? Nah, kalau Ustadz Ibe sebagai apa di sini? Ingat-ingat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan temannya. Jadi bumi mengalami rotasi. Nah, kalau bumi mengalami rotasi itu berarti apa? Apa yang terjadi? Gerak semua ya matahari. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Kalau revolusi, perubahan musim, suhu tahunan matahari. Ya, perbedaan lamanya siang dan malam.
perbedaan musim. Nah, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Cukup sekian dari Ustadz Ibe. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian ke Ustadz Ibe. Ustadz Ibe mau bertanya. Nah, cukup sekian dari Ustadz Ibe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak Ibe. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang insya Allah sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan percakapan pra observasi sebelum Pak Ibe melakukan praktek mengajar. Terus juga kita juga sudah melakukan observasi saat Ibu mengajar, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan lagi pasca kegiatan mengajar, yaitu pasca observasi kelas ya. Dan hari ini Pak Ibe kita didampingi dengan guru pendamping praktek, yaitu Ibu Rianti, yang insya Allah akan mengamati kegiatan observasi kita. Ya. Di santai aja. Insya Allah nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan observasi kelas kemarin. Sudah siap untuk saya observasi Pak Ibe? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya. Baik. Pertanyaan pertama Pak Ibe, waktu mengajar kemarin itu materi apa yang disampaikan? Ini saya mengulang. Iya, kemarin itu saya mengajarkan kepada siswa materinya sistem tata surya. Nah, dalam sistem tata surya ini tuh ada dua materi pokok, yaitu karakteristik planet dalam dan karakteristik planet luar. Tetapi untuk sub materi yang saya akan ajarkan ke siswa saya yaitu karakteristik planet dalam, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Pak Ibe? Tujuan saya yang pertama itu siswa dapat memahami dan dapat mempraktekkan secara langsung, karena dalam pembelajaran adalah ada prakteknya, yaitu membuat DNA sistem tata surya planet dalam, seperti itu. Jadi siswa dapat mengetahui dan mengklarifikasikan bahwasanya ada apa saja di dalam pembelajaran sistem tata surya karakteristik planet dalam tersebut. Ya baik Pak Ibe. Jadi itu tadi tujuan yang ingin dicapai ya. Iya. Terus adakah area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ibe saat mengajar? Iya, karena kan siswa itu sangat bersemangat ya Ibu Bapak ya. Sangat semangat dalam pembelajaran apalagi tata surya ini, karena siswa itu akan mengeksplorasi dirinya seperti itu. Jadi saya kemarin itu saya membuatkan media kue tasu namanya. Nah, kue tata surya seperti itu. Jadi siswa itu dapat mengelompokkan, oh dalam tata surya itu ternyata ada inti atau pusatnya, seperti itu. Jadi mereka akan menancapkan sendiri-sendiri, karena saya sendiri suka dalam mengembangkan media pembelajaran seperti itu Bapak Setia. Ya, berarti area pengembangannya di sisi apa ini Pak? Di medianya. Di medianya ya. Di media sama bahan ajar yang saya berikan, KPD seperti itu. Pengembangannya di media dan Bahan ajar. dan
Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ide itu, apakah di dalam pembelajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada kompetensi sosial dan emosional yang disampaikan kemarin. Iya, kemarin pembelajarannya alhamdulillah sudah terstruktur dan sudah mencapai apa yang menjadi tujuan saya seperti itu. Karena kan yang pertama siswa akan mengetahui dan yang kedua kan siswa akan bisa mempraktekkan untuk mengelompokkan dari sistem tata surya tersebut. Terus kemudian adanya karena siswa kita itu random ya Ustaz ya, karakteristiknya juga berbeda-beda. Alhamdulillah mereka sangat antusias seperti itu, saling bahu-membahu, sosial juga dapat, karakter kebangsaan yang kita akan terapkan juga dapat. Untuk skala ketercapaian pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya itu berapa persen dan yang sudah tercapai saat setelah pembelajaran itu berapa persen kan? Iya. Jadi sebelum saya melakukan suatu pembelajaran seperti itu ya Pak Setia ya, di situ saya mengajukan 5 pertanyaan. Ya seperti yang tertera pada APP, di situ saya akan bertanya, kenapa kita kok ada siang dan malam seperti itu? Kenapa kok bumi ini berputar seperti itu? Jadi alhamdulillah dari capaian yang pertama itu dirasa kurang maksimal, mungkin mereka udah tahu oh tata surya itu seperti ini, karakteristiknya seperti ini, tapi mereka baru menyadari dan lebih takjub lagi ketika setelah pembelajaran yang kita lakukan. Jadi mungkin ya yang pertama itu 25% sehingga ada peningkatan ke 90 ke 100. Terima kasih Pak Ide. Berikutnya bagaimana perasaan setelah proses itu berjalan? Yang pertama itu sangat deg-degan ya Pak Setia ya, karena kan kita sebagai pendidik kalau misalkan tidak disupervisi kita juga lendra, istilahnya tuh bias seperti itu. Kalau misalkan ada supervisi ini kan kita tahu, oh kesalahan kita itu bagaimana, letak kelebihan kita itu di mana, terus kita juga bisa menerima masukan dari supervisor seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak Setia. Untuk pembelajaran kemarin itu menurut Pak Ide hal apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu dikembangkan pada proses pembelajarannya? Dalam proses pembelajaran itu yang harus dikembangkan itu ini kerja tim. Mungkin yang pertama apa yang sudah baik? Yang sudah baik ini satu karakter anak sudah terbentuk, sudah rapi, sudah siap untuk pembelajaran. Tetapi yang ini perlu saya kembangkan tuh kerja tim, karena kita kan sesuai kita tuh latar belakang karakternya beda-beda, sehingga itu yang perlu dikembangkan untuk kerja tim, kerjasama seperti itu. Karena kan saya di sini kan pakai modul atau LKPD multi-belajar. Jadi ada 9 kecerdasan yang harus saya kembangkan di anak-anak. Ya, berarti yang perlu dikembangkan lagi itu adalah kerjasama antar siswa ya. Iya. Jadi meskipun mungkin kemarin saya lihat sudah bagus ya kerjasama anak-anak, tetapi memang namanya anak-anak ada yang aktif, tapi juga ada yang mungkin masih perlu banyak motivasi ya. Dan itu yang perlu dicari solusinya. Baik. Berikutnya Pak Ide, kalau boleh tahu kemarin itu mungkin bisa disampaikan lagi metode yang diterapkan pada pembelajaran itu apa saja? Nah, metodenya saya yang pertama itu ada ceramah, Ya. seperti pemaparan PPT seperti itu. Terus yang kedua diskusi. Terus tanya jawab seperti itu ya, metode klasikal seperti itu. Tapi dengan menggunakan model pembelajaran STEM sama pakem seperti itu.
Karena di sini kan kita ke LKPD-nya itu multiple intelligence. Jadi semuanya ada masuk, ada menyanyinya, terus kemudian ada membuat laporan, itu kan ada kecerdasan bahasa di situ, linguistik seperti itu. Terus mengukur juga, sistem kan juga ada matematikanya, terus ada sainsnya, kemudian ada desain untuk anak membuat model tata surya karakteristik planet dalam. Baik, oke. Dan memang dari pengamatan saya juga bagus. Di awal dengan mengondisikan siswa, setelah siswa terkondisi diajak berdoa bersama, dan sebelum pembelajaran dimulai diberi ice breaking ya biar anak itu ceria ya, nggak tegang gitu. Terus masuk dalam materinya juga ada media sehingga anak juga jadi tertarik, serta penugasannya juga yang berdasarkan kelompok ya, jadi sangat seru pembelajaran kemarin itu ya. Dan juga ini saya tanyakan, sebelum mengajar strategi yang disiapkan itu apa saja Pak? Jadi itu hal yang saya perlu persiapkan sebelum pembelajaran itu yang pertama medianya. Barangkali kita cek dulu medianya itu apakah medianya kita itu siap dan layak untuk kita gunakan apa belum, seperti itu. Terus yang kedua sumber belajar. Nah, sumber belajar karena saya kan ada PPT juga, terus ada video pembelajaran juga yang seperti lagu dinyanyikan anak-anak, sistem tata surya, kemudian kesiapan saya untuk peralatan untuk praktek seperti itu. Ya. RDP juga siap ya, kemarin juga saya berikan videonya. Ya. Jadi betul-betul ibaratnya kalau kita mau menghadapi siswa ini sudah siap tempur ya, dan saya lihat tidak ada kendala dari awal sampai akhir. Nah, berkenaan dengan yang tadi kan Pak Ipe mengatakan ada yang perlu dikembangkan adalah kerja tim ya. Memang saya lihat ada dua siswa itu yang memang individual, ada yang males gitu ya, kan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Ipe sendiri, bila melihat kondisi seperti itu, solusinya seperti apa? Nah, ini yang saya berikan biasanya itu saya dekati siswanya. Saya tanyakan dulu. Tapi kemarin kan ada yang sempat anaknya lemes, yang sampai tiduran. Itu saya tanyakan dulu, kamu kenapa? Ternyata kurang enak badan seperti itu. Terus kemudian yang satunya itu memang kan ada, karena kecerdasan itu ada dua ya Ustaz ya, ada yang personal sama personal ini. Nah, ada yang interpersonal sekali seperti itu. Jadi saya lakukan yaitu dia akan memimpin, saya jadikan dia pemimpin kelompoknya. Bagaimana caranya dia menggiring temannya untuk proses pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga terbawa untuk pembelajaran ya, meskipun di awal-awal tampaknya seperti itu. Pak Ipe. Jadi dari kita lihat dari skala ketercapaian tadi itu, dari apa yang sudah dirancang dengan apa yang sudah dilaksanakan itu ada peningkatan ya. Saya lihat nih ada peningkatan, baik siswa juga dari sisi Pak Ibunya juga semakin semangat, ketika siswanya semangat. Nah, ini yang berikutnya Pak Ibu, pertanyaan saya yang berikutnya, apa yang akan dikembangkan agar pembelajaran itu hasilnya lebih optimal lagi? Meskipun saya lihat sudah bagus pembelajaran seperti kemarin ini, tapi kira-kira apa yang mungkin akan dikembangkan lagi agar hasilnya lebih optimal lagi? Yang pertama itu bahan ajar yang akan kita berikan kepada siswa, baik itu LKPD maupun modul-modul pendamping. Meskipun kita sudah punya e-learning, kita juga harus memberikan hal yang baru pada anak seperti itu. Kemudian media pembelajaran kalau bisa medianya itu nyata seperti itu, atau konkret. Kita anak kita itu apalagi usianya anak-anak kan yang di kelas 6 itu dia suka pada hal yang bukan visual lagi, tetapi yang dia pegang seperti itu. Jadi bahan ajar atau modul, terus kemudian media, terus kemudian berikan muatan-muatan keislaman, apalagi kita kan di sekolah Islam seperti itu.
ada muatan keislaman juga Iya. ya. Nah, berkenaan dengan media yang lebih konkret, kemarin kan sudah dikonkretkan sama PIB dalam bentuk Kue tasu. Nah, kue tasu tadi kan anak-anak juga sudah bisa. Nah, ini Kue bisa tanpa dijelaskan. surya. Iya, bentuknya tuh kayak kue itu loh Bu, apa tuh namanya, kue tar. Jadi di atasnya ada itu. Iya, dipasang. Jadi dibongkar pasang. Jadi lanjutan. Iya. Ya, jadi anak senang dengan aktivitas itu. Selain belajar juga ada Bikin sendiri. Cuman peralatannya kita beli, cuman kita kita cat sendiri, itu sendiri. Jadi kita modifikasi sedikit sehingga anak itu gampang. Oh, ternyata gambar planet bumi itu ada biru dan hijaunya. Karena kan kita sesuaikan dengan kondisi yang mereka lihat langsung di gambar. Kayak kalau misalkan kita hanya kasih gambar aja, anak-anak bosan. Kita juga bisa kok menampilkan PPT atau elemen. Tapi kalau misalkan hal yang nyata, anak lebih suka. Seandainya lebih dikonkretkan lagi itu nanti modelnya seperti apa Pak itu gambarannya? Kalau tadi kan sudah dengan kue tasu. Kalau lebih dikonkretkan lagi itu nanti seperti apa ya? Kan karena materinya saya tuh masih berlanjut ya Ustaz. Iya. Nanti tuh saya pengen yang di itunya lagi itu bagian yang gerhana. Oh iya. Nah, jenengan kan tahu yang gerhana kan kita kan nggak bisa kan pakai senter. Tapi saya pengen bikin media yang bisa berjalan. Oh. Jadi ketika digoyang, diputar itu bulannya atau buminya bisa berputar seperti itu. Karena kan kalau media yang seperti itu mau lebih menarik lagi, malah siswa akan bertanya, ya itu media apa? Kenapa kok bisa seperti putar? Karena kan dimensi gitu ya. iya, Ini bisa jalan sendiri. Iya. Kalau kemarin kan anak-anak yang disuruh Iya. praktek ke depan ya. ke depan nempel Perumpamaan. ini, terus kemudian mereka saya berikan plastisnya untuk membuat sendiri media. Jadi saya siapkan ininya, mereka ada yang desain, ada yang membuat planetariumnya, kemudian ada yang menangkapkan. Ya. Itu nanti kalau sudah jadi pasti akan lebih menarik kepada siswa. Dan itu sudah dimasukkan rencana tindak lanjutnya ya Pak Siti ya. Iya. Biar nanti bersama dengan tim media SD untuk bisa merealisasikan Iya. apa yang dilakukan sama Pak Ide. Baik Pak Ide, karena juga pengamatan saya kemarin juga sudah bagus, medianya yang digunakan juga sudah, kalau bagi saya sudah konkret dan sudah anak dengan media itu juga bisa membayangkan materi yang disampaikan Pak Ide tadi, mereka memahami. Dan kalau memang dengan media yang lebih konkret tadi itu bisa digunakan, mungkin anak-anak kalau di sana dan lebih bisa memahami materi itu 100% mungkin seperti itu ya. Juga saya amati di pembelajaran itu juga sudah diferensiasi ya, sudah disesuaikan dengan minat anak-anak dalam belajar, ada konten juga produknya. Jadi alhamdulillah sudah 100%. Mungkin tinggal bagaimana Pak IB ini bisa berbagi praktik baik pada teman-teman ya. Karena pengajar IP kan IPA kan bukan Pak IB aja ya. Jadi banyak saya pun juga mengajar di semester 1. Jadi perlu ditularkan ya ilmu-ilmu ini. Mungkin itu observasi saya saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Ide untuk waktunya. Untuk ini sudah saya catat semua tentang modul percakapan yang sudah kita lakukan dan juga rencana tindak lanjut yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ide. Saya berharap bisa berjalan dengan baik Pak Ide. Ya. Mungkin dari Ibu Yanti ada juga yang mau disampaikan. Jelas sekali dan terperinci. Baik, Pak Ide, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri kegiatan observasi ini.
mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.